Halaman keluar dari rapat mengerti. Halaman berapa nih? Halaman Civitak 2 tentang di. Oh iya. Sama kan teks kan? Beda, Bang, beda cetakan. Oh beda cetakan ya? Beda. Oke lah. Kebelah fase aja kan pada. Ini temu. Nah, anak Mustafa ro apa cek Bang mulai tak kaper hilun. Oh iyalah. Ada kira Pak Kaper mereka. Padahal minggu eser. Iya. Yalah. Ayo Bismillah. Tak pada kaper deh iru. Ayo. Aku nyimak ya. Dari sini. Tonton. Kita nonton. Ubaya bertahan naruh kasih boleh. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca satu kemarin contoh yang kedua ya dari wujud hissi ya. Sekarang masih wujud hissi, kemudian wujud khoyali. Oke. Kemudian wujud akli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Din. Sudah duduk. Bawa apa? Ada, Mas. Enggak bawa apa-apa. Ya bagus sudah usul. Udah bagus. Hah? Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya dapat aku. Cecer, Bang. Cecer 5. Iya bagus dia. Udah ku celana dalam aja cecer. Heran. Mun kitab cecer. HP itu mencecer. Adem. Maksiat tak ada mencecer. Pun proyek maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil qasimil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar. Al-mithalu tsani qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-jannatu fi 'urdi hadzal haid. Nah, ini bagus hadisnya. Faman qama indahul burhan ala anna al-ajsam la tatadakhal wa anna as-salat tasyu' lil kabir hamala dzalika ala anna nafsal jannati lam tantaqil ilal haid. Lakin tamatsal lil hissi suratuha fil haid hatta ka'annahu yushahiduha. Oke. Jadi yang kita kemarin sudah dijelaskan. Saya review lagi karena ini penting. Materi yang kemarin tentang 5 kriteria wujud ya, tentang 5 pembagian wujud yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa untuk melihat bagaimana cara orang meresepsi informasi yang dibawa oleh Kanjeng Nabi berupa Quran, kemudian sumber-sumber ajaran yang berupa teks hadis, maka orang ini di dalam memahami hadis itu akan menggunakan beberapa ciri-ciri, kira-kira kriteria. Kriteria itu ditentukan oleh 5 wujud itu. Yang sudah kita bahas kemarin, wujud zat, wujud zat, 2, wujud hissi, 3, khoyali, 4, 5, bagus. Jadi kelima wujud itu penting ya. 5 wujud itu penting. Nah, wujud zat itu wujudnya ada secara aktual, bendanya ada begini. Kemudian wujud hissi itu umpamanya kita ngelihat sekali, kemudian bendanya tidak ada, masih melekat dalam pikiran kita. Wujud khoyali itu kita belum pernah ngelihat barangnya bahkan, tapi bisa kita mengkonstruksi. Umpamanya kamu tidak pernah tahu seperti apa, misalnya siapa artis
Oh enggak, kalau luna maya itu bukan hayalanmu, bukan hayalan itu, sudah kamu searching tiap hari dan kamu konstruksi hayalanmu itu sampai ke dalam batas-batas yang tidak normal. Oke, itu wujud khoyali, sesuatu yang belum pernah kamu lihat. Umpamanya kamu pernah dengar namanya ini enggak? Kim Kardashian. Enggak tahu, sok polos. Oke. Nah, itu artis. Itu artis itu. Artis itu. Nah, artis Bollywood, Hollywood bukan Bollywood. Artis Hollywood seksi. Apa dalam khayalmu sekarang? Ayo. Ini kuatun khoyaliyahmu akan ditantang. Tidak apa-apa. Karena akan diberikan contoh sesuai dengan kecenderungannya. Cenderunganmu kan yang begituan, ayo coba. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, jadi wujud khoyali itu wujud yang kamu tidak pernah lihat, tapi otakmu bisa mengkonstruksi itu. Bahasa Inggrisnya imaji. Nah, imajinasi. Jadi imajinasi orang itu tidak harus tahu seperti apa wujud zatnya. Harus melihat dulu. Tapi imajinasi kita bisa mengkonstruksi itu. Kemudian, nah imajinasi ini penting. Imajinasi ini bakat imajiner. Orang yang bisa menciptakan banyak hal, makanya itu pasti berawal dari imajinasi dulu. Makanya sedang di kamar mandi, dia ngelamun apa, kemudian dilakukan. Cari berbagai hal untuk melakukan itu. Namanya seorang arsitek yang baik, dia akan menghayal tentang satu bangunan yang belum pernah ada, dia bikin itu dalam otaknya secara detail. Tek 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 tek, akhirnya ketika jadi arsitek, ya udah jadi itu barang. Nah, itu wujud khayali ya. Kemudian yang keempat, kalau tidak peduli apakah kamu pernah menghayal ataupun itu ada dalam benakmu atau tidak, tetapi ada satu ide yang melekat di dalam benak, di dalam pikiran kita. Umpamanya ketika terdengar kata tajam, maka pemikiran kita akan mengasosiasikan banyak hal yang bernuansa tajam. Umpamanya tajam, pisau, omongan tetangga, ya kan? Tajam tuh. Memakian, itu juga tajam. Bisa menyayat hati ucapan-ucapannya. Nah, kata-kata seperti tajam, ini kan punya hakikat. Sehingga nanti tinggal dicari wujud zatnya apa. Umpamanya Din ngambil, Din tolong ngambil ini Din. Ambil apa? Ngambilkan pisau. Contoh pisau yang kemarin itu, ketika ke dapur Din tidak menemukan pisau. Tapi dia menemukan dia menemukan mulut misalnya, mulut yang lebih tajam dari pisau. Akhirnya dia itu yang pakai. Itu namanya wujud akli, karena akal dia yang bergerak. Walaupun tadi Mas Hasani minta pisau misalnya. Oh ternyata yang setara dengan pisau itu tidak harus itu. Gitu. Tapi boleh jadi gunting, silet, cutter, parang, atau bahkan dan lain-lain. Nah itu wujud akli. Keberadaannya di dalam akal. Secara aktual tidak ada. Ya, secara aktual itu tidak ada. Konsep umpamanya tentang tajam itu pasti secara aktual wujudnya kepada benda-benda spesifik tuh pisau dan lain-lain. Kata tajam itu sendiri. Ya. Jadi paham ya, ini sudah ada berapa tingkatan dalam otak kita kan dalam meresepsi suatu informasi misalnya. Kemudian yang kelima itu wujud syabahi, nanti ada contoh. Kita masuk wujud hissi, ini masih contoh wujud hissi. Contoh yang kemarin adalah ketika ada hadis Nabi, wujud zati itu tentang kemarin tentang arsy apa segala macam, itu harus dipahami secara dohirnya. Memahami secara dohir maksudnya kita tidak bisa mengetahui itu karena apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi arsy, kemudian siratul mustaqim misalnya di akhirat nanti mizan, kemudian sidratul muntaha, mustawa, rafraf, itu kemudian mata. Lagi menghayati Pak. Nah, itu kan semuanya jisim ya. Itu semua jisim. Jisim itu bukan bentuk tubuh begini. Jismun itu ketetapan artinya. Dia punya ketetapan. Nah, ketetapan. Makanya malaikat itu juga dihukum jisim, tapi jismun nuroniyun. Nah, jisim yang sejenis cahaya karena punya ketetapan.
Nah, sebaliknya kalau Allah tidak boleh dihukumi jisim. Udah ngaji tauhid kemarin kan ya. Allah tidak boleh dihukumi jisim. Zat iya. Oke. Nah, karena itu jisim, maka kita harus mengimani bahwa itu jisim. Bahwa itu punya ketetapan, bahwa dia punya bentuk, punya wujud zatnya. Wujudnya ada fil kharij. Wujud fil kharij itu maksudnya bentuk aktualnya ada. Jadi ketika Nabi bilang ada arsy, ada sidratul muntaha, ada kolam, ada apa segala macam. Nah, itu wujud zatiahnya ada. Bentuknya itu loh ada. Arsy, sidratul muntaha, jannah, nar itu ada. Ya, paham ya? Wujud zatiahnya ada. Kita harus mengimani itu. Nah, kemudian yang kedua, wujud hissi. Wujud hissi, kedua ya wujud hissi ya. Nah, wujud hissi itu contohnya kemarin adalah kematian yang digambarkan dengan seekor kambing. Seekor kambing. Kambing yang ganteng. Yu'tabil mauti yaumal qiyamati fi surati kabshin amlaha yizbahu bainal jannati wan nari. Konda sikoh ya. Din apal din hadisnya din. Coba din. Yu'ta bil mauti yaumal qiyamati fi surati kabshin amlaha yizbahu bainal jannati wan nari. Nah, itu din maksudnya din. Oke, selanjutnya jadi gambaran tentang kambing yang disembel yang merupakan representasi dari kematian. Ya, kita tidak harus mendatangkan bentuk kan kalau kita maknain kambing itu kayak ini seperti apa? Seperti kambing itu kan tidak masuk akal. Karena yang kita tahu mautun itu arot, dia aksiden. Aksiden itu bukan maksiden ya, maksiden itu orang kampungku almarhum. Aksiden itu maksudnya keadaan. Keadaan mati itu kan bukan benda. Dia bukan benda yang punya jisim. Beda kalau tadi arsy apa segala macam itu punya jisim. Sehingga kita harus mengimaninya dari bahwa dia punya bentuk aktualnya ada. Arsy itu bentuk aktualnya ada. Sebagaimana nabati ini bentuk kotak ini bentuk aktualnya ada. Ini bukan cuma hissi. Kalau hissi bendanya tidak ada itu. Kalau zati ada bendanya. Jadi arsy, syaraf, sidratul muntaha, mustawa, jannah, nar, siratul mustaqim, mizan dan lain-lain, itu kita harus memahami dohirnya karena dia punya ketetapan. Nah, oke ya. Terlepas nanti umpamanya itu akan dielaborasi dengan penjelasan yang detail, umpamanya tentang nanti ada contohnya di sini. Tentang seperti apa bentuk mizan itu beda lagi. Tapi yang kita harus beriman itu pada dohirnya. Karena Nabi menginformasikan itu jisimnya yang diinfokan. Sehingga kita harus memahami itu. Karena apa? Kita tidak bisa menolak akal kita bahwa benda itu ada secara dohir. Artinya kan ada sebagian orang yang mengatakan, wah ini benda-benda yang semacam ini di langit ini apakah? Ini kan cuma bahasa keagamaan kayak arsy apa kursi. Itu kan bahasa-bahasa agama. Karena tidak ditemukan bentuk rasionalnya, sebagian orang cepat-cepat menolak. Padahal mereka tidak tahu hakikatnya. Jadi penolakan atas sesuatu yang tidak tahu, itu juga tidak masuk akal. Banyak orang menolak bahwa Nabi dapat wahyu, karena tidak rasional. Bagaimana mungkin ada malaikat, alam yang sangat tinggi, bisa bersentuhan dengan manusia, makhluk yang rendahan. Karena apa? Oleh karena itu orang-orang Arab awal-awal sudah menolak Kanjeng Nabi. Sudah menolak Nabi, itu salah satunya. Karena Kanjeng Nabi itu orang biasa. Qalu ma li hadzal rasul yaqulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ini nabi apaan gitu. Dia makan, dia jalan di pasar gitu loh. Cobalah turunkan malaikat. Turunkan malaikat. Mudah-mudahan kami lebih percaya kan. Tetapi Allah tidak begitu. Allah ingin menunjukkan bahwa persentuhan antara alam fisik kita ini dengan alam yang di atas itu bisa terjadi. Dan itu ruang keimanan yang bisa mengkonfirmasi. Nah, sebagian orang yang tidak mau mengkonfirmasi itu alias ingkar karena itu tidak rasional, itu sebenarnya menolak ketiadaan. Karena mereka menolak sesuatu yang tidak bisa mereka buktikan kemustahilannya. Umpamanya mereka mengatakan itu tidak rasional. Sehingga kalau tidak rasional harus ditolak. Padahal mereka tidak bisa mengetahui apa. Itu kan katanya tidak mungkin.
umpamanya pertemuan Nabi dengan malaikat Jibril secara ruhani. Nah, itu tidak mungkin karena tidak rasional kata mereka. Nah, penolakan mereka kepada ketidakmungkinan itu berdasarkan ketidaktahuan mereka atas hakikat pertemuannya. Jadi mereka menolak sesuatu yang sebenarnya tidak mereka ketahui. Ini kayak Sultoni umpamanya. Jakarta, umpamanya tidak pernah nyampe Jakarta. Kecuali otaknya jalan-jalan ke sana, tapi fisiknya belum pernah nyampe. Tidak ada yang namanya Jakarta. Tidak. Karena apa? Aku tidak pernah tahu. Itu kayak apa? Kayak orang-orang Wahaboy yang menolak tentang Wali Songo. Banyak. Kenapa? Katanya Wali Songo tidak pernah punya karya, keturunannya di mana, makomnya itu fiktif semua. Itu kan penolakan-penolakan kelompok-kelompok Wahaboy terhadap eksistensi Wali Songo. Nah, padahal mereka tidak tahu sebenarnya. Jadi sesuatu yang belum kita tahu hakikatnya, kita tidak bisa menolak. Ya, jangan mengkonfirmasi dulu. Ya, mengkonfirmasi ini oke, wilayah keimanan, karena tasdik ini wilayah keimanan. Tasdik ini wilayah iman. Tetapi mengkonfirmasi akan keberadaannya ini wilayah lain. Kayak contohnya seperti dialog malaikat Nabi Ibrahim yang minta ditunjukkan arini kaifatuhil mauta. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan qala awalam tu'min qala bala walakin lihat ma'inna qalbi. Karena wilayah ma'rifah dengan wilayah keimanan itu beda. Wilayah ilmiah dengan wilayah keimanan itu beda. Bedanya di mana? Mengetahui kaifiyah, tata cara, itu tidak menjamin level keimanan. Gitu loh maksudnya. Tidak menjamin level keimanan, tapi dengan mengetahui kaifiyah, keimanan bisa tambah kuat. Jadi iman itu, makanya kata menurut Imam Ghazali, iman itu gampang saja. Iman itu imannya orang awam, itu termasuk iman yang aslam. Aslam itu artinya lebih selamat. Karena apa? Mereka cenderung selamat dari perdebatan teologis. Mereka cenderung tasdik saja, bahkan tasdiknya secara mati-matian orang awam itu terhadap kebenaran Islam, kebenaran informasi yang dibawa Kanjeng Nabi. Tasdiknya mati-matian. Makanya oleh Kanjeng Nabi, Imam Ghazali disebut iman mereka itu jauh lebih selamat. Jauh lebih selamat ya karena itu tadi. Dia menerima apa saja. Tapi untuk orang yang levelnya di atas orang awam, untuk itmi'nanul qulub, menenangkan hati, mereka perlu dukungan-dukungan perangkat ilmu lain. Misalnya ma'rifah, pengetahuan tentang satu dua hal, perihal menghidupkan orang mati. Allah tunjukkan tuh melalui burung dan lain-lain. Oke ya, sampai ke situ. Terlalu jauh. Nanti tidak fokus kalian ke wujud hissi. Oke, wujud hissi contohnya yang kemarin itu. Nah, jadi bukan kambingnya yang diminta untuk dihadirkan. Bukan kambing itu yang maksudnya nanti kematian itu bukan kambing itu maksudnya, gitu. Ya. Karena apa? Kematian itu keadaan, sedangkan kambing itu jasmani. Sedangkan kematian tidak bentuk jasmani. Sehingga Rasul menghendaki kita bukan beriman kepada kambing yang dibentuk yang merupakan gambaran dari kematian itu. Tapi takwil di belakangnya adalah kambing dan penyembelihannya itu menunjukkan apa? Secara hisiah menunjukkan apa? Oh, menunjukkan tentang matinya, selesainya drama tentang kehidupan dan kematian. Nah, itu maksudnya. Jadi akal bermain di fase awal kan? Ya. Ketika umpamanya ada hadis Nabi bunyinya yu'ta yaumal qiyamah yu'ta bil maut yaumal qiyamati fi surati kapshin amlaha, kematian itu akan didatangkan pada hari kiamat dalam bentuk kambing yang ganteng. Yuzbahu bainal jannati wan nari. Kan kematian masa bentuknya kambing. Kan tidak masuk ke akal pikiran kita. Secara dzatiyah itu tidak ada bahwa kematian itu berbentuk gitu. Dia hanya arad, suatu perpindahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain, yang awalnya bergerak menjadi tidak bergerak. Itu kan arad namanya. Minas sukun ilal harokah au minal harokah ila sukun. Kan gitu aja arad. Dari yang hidup menjadi mati. Dari yang seger menjadi layu, itu arad namanya. Jadi tidak masuk akal. Nah, karena tidak masuk akal berarti Nabi ingin menunjukkan yang lain gitu. Bukan kambingnya itu gitu.
tetapi adalah tragedi penyembelihan kambing, yang mana kambing dan penyembelihannya itu berarti selesainya suatu drama. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita baca sekarang. Wala yastahilu ayyushahat mithalu syai'in kabirin fi jirmin sawir. Mana ya? Al-mithalu tsani qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayyal jannatu fi urdi hadzal haid." Uridat alayyal jannatu, ditampakkan kepadaku surga fi urdi hadzal haid, di luasan atau sekeliling dinding ini. Oke. Paman, ada satu hadis Nabi bunyinya begini. Nah, ini informasi dari Kanjeng Nabi. Informasi dari Kanjeng Nabi ini yang harus kita paham. Nah, Nabi itu mengatakan, muridat alayyal jannah, benar dalam hadis yang lain, fi urdi hadzal haid. Nabi mengatakan surga dan neraka tampak di dinding ini. Ditampakkan kepadaku surga dan neraka di dinding ini. Apakah wujud zatnya neraka dan surga ada di dinding itu, atau wujud hisinya yang ada? Ayo, ketika wujud hisinya yang ada. Karena waktu itu enggak ada kok, mana? Kecuali orang yang bego. Umpamanya kamar kita ini membara oleh hal-hal yang sifatnya intelektual dan spiritual. Tapi enggak benar-benar membara kan? Artinya hisunnya, perasaan kita, wah ini di sini hidup saja. Ketika disuruh bertanya, terjadi dialog antara saya dan Sultoni. Dia mengeluarkan argumentasi filosofisnya yang tidak mungkin. Oke. Faman qoma indahul burhan annal ajsam la tatadakhal wa anna saghir la yattasi bil kabir hamala dzalika ala nafsal jannati lam tantakil ilal haid. Nah, marang siapa yang mengetahui secara rasional maksudnya bahwa sungguhnya ajsam ini ya, bahwa al-ajsam la tatadakhal, maksudnya al-ajsam la tatadakhal itu adalah bentuk-bentuk fisik itu tidak akan pernah tadakhul, tidak akan pernah bergabung satu sama lain. Tidak akan pernah begini. Tadakhul itu maksudnya satu ya saling memasuki satu sama lain. Nah, itu namanya tadakhul. Pikirannya saya tahu kemana. Nah, bukan itu ya. Maksudnya. Bukan itu maksudnya. Ajsam atau tadakhul itu umpamanya Udin tidak mungkin menyatu secara jasmani dengan Sultan. Ajsam atau tadakhul. Iya, bisa menebak. Mukanya udah begitu. Oke. Umpamanya antara, karena yang namanya jisim itu salah satu sifatnya adalah dia menempati ruang. Karena dia menempati ruang, maka tidak mungkin ada satu ruangan yang yang menempelkan dua jisim secara bersama. Tidak mungkin. Ini katakan dua jisim. Nah, pasti begini. Pasti begini. Kalau dalam hadis, kalau dalam Al-Qur'an itu bainahuma barzakhun la yabghiyan. Barzah itu pasti la yabghiyan. Setiap batas itu pasti la yabghiyan, tidak akan pernah terpisah. Mana ada batas terpisah? Antara kamu dengan meja mana batas? Mana batasnya antara kamu dan meja? Batas yang disebut batas itu satunya menempel denganmu, satunya menempel dengan ini. Sehingga yang disebut batas itu adalah ruang kosong dari kamu dan meja. Itu batas. Makanya kalau batas orang sholat itu kan cuma depan. Batas orang sholat itu di depan. Yang batas yang mana? Yang mana yang kosong? Ruang kosong itu yang memisahkan antara orang lewat dengan kepalamu. Itu maksudnya ya. Makanya Imam Nawawi itu salah satunya penjelasannya tentang barzakh itu paling jos, paling mantap. Jadi beliau menyoal gimana sih sebenarnya batas itu. Oke. Kayak umpamanya batas air. Kan di antara air, katanya air yang disebut dalam Al-Qur'an bainahuma barzakhun la yabghiyan itu kan adalah air laut. Itu ada barzakhnya, tapi nempel itu sesuatu. Kayak ini. Tanganku dengan kitab ini ada batasnya. Ada batasnya ini. Ada sisi, ini punya sisi, ini punya sisi. Walaupun lihat kalian. Ini punya sisi, ini punya sisi. Sebagaimana kamu dengan meja dibatasi oleh ruang ini juga punya batasan. Sisi yang diambil dari dirimu. Tetapi yang batas itu, yang menjadi batas itu yang mana? Wong ketika umpamanya aku bilang ini batasmu,
Ini batas media, itu batasmu. Yang masing-masing ruangan menyentuh dengan agak susah ya, belum kurang ini, kurang. Oke, sudah. Jadi la tatadakhul itu maksudnya tidak akan pernah. Karena selalu ada barzakhun antara satu benda dengan benda yang mana coba yang benar-benar menyentuh kita. Yang menyatu dengan kita itu apa? Yang menyatu. Jisim kita itu kan ya ini ketetapan kita ya. Ketetapan kita. Sehingga kita tidak akan pernah umpamanya tiba-tiba ketika Udin nyandar di situ lalu dia bisa bergabung sama triplek. Langsung melekat dengan triplek dan jadi bagian triplek. Cat ini aja tidak mungkin bergabung dengan tembok. Karena al-ajsam la tatadakhal. Cat itu satu jisim, kemudian tembok ini juga satu jisim. Tidak akan pernah bergabung. Buktinya tidak tergabung adalah ini tetap disebut cat, ini tetap disebut tembok. Secara penyebutan saja. Ini tetap disebut cat, tetap disebut tembok. Seandainya tidak ada tembok, ya tetap dibilang cat. Seandainya tidak ada cat, tetap dibilang tembok. Nah, gitu ya. Artinya al-ajsam la tatadakhal itu begitu maksudnya. Secara prinsip logika, al-ajsam la tatadakhal. Dan ini premis, ini awaliyat. Awaliyat itu maksudnya fondasi. Sama dengan umpamanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Postulat. Tidak bisa dibantahkan. Baru bisa dibantah nanti kalau kita mengasumsikan 1 apa, 2 apa. Gitu saja. Berat ya. Oh iya, memang iya. Jadi harus pinter. Wa an-nasawir la yatasi lil kabir. Ini juga awaliyat. Awaliyat itu maksudnya kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. As-sawir la yatasi lil kabir. Sesuatu yang kecil tidak akan memuat yang besar. Secara logika pasti. Tidak ada orang yang bisa meruntuhkan ini. As-sawir la yatasi lil kabir. Sesuatu yang kecil tidak mungkin muat sesuatu yang besar. Tunda itu. Iya, bisa memang. Umpamanya potnya segini, bunganya segini. Oh, yang dimuat bukan itunya kok. Yang dimuat kan bagian bawahnya itu, bukan pohonnya. Nah, jadi hadis ini kalau dipahami, kalau kalian pahami zatiyahnya dari segi wujud zatiyah, namanya ketika Kanjeng Nabi bilang, saya melihat surga dan neraka di sekeliling tembok ini. Ini ceritanya Kanjeng Nabi sedang khutbah yang bikin semua orang takut. Nabi menyampaikan informasi, saya akan sampaikan pada kalian, kalau saya perlihatkan kepada kalian tentang nikmat surga dan siksa neraka, niscaya di antara kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Lalu para sahabat menangis semua tuh yang hadir pada saat itu. Karena setelah itu makanya Kanjeng Nabi ngabarin bahwa di tempat ini muridat alayyal jannah wan nar. Sebenarnya anifan. Fi urdi hadzal hadits. Saya melihat di sekeliling kita ini, dinding-dinding kita ini adalah surga dan neraka. Tetapi kalau kita pahami dzatiyahnya kan tidak mungkin. Masa surga dan neraka ada di dinding ini? Di mana masuk akalnya? Nah, gitu loh. Oh, itu punya wujud hissi yang ingin disampaikan kan. Tidak ada dzatiyahnya neraka di dinding ini. Paham ya? Tidak ada dzatiyahnya neraka di sini. Berarti Nabi cuma minta kita untuk menghadirkan hissiyahnya, perasaan. Nah, gitu ya. Paham? Bagus kalau paham. Oke. Noha. Halo. Udah belajar ya? Ya bagus. Sana dulu. Kamu mau ikut ngaji? Duduk sini. Anan siapa jadi? Tetangga, Bang. Oke, kita lanjutkan. Wala yastahil ay yushahad mithalu syai'in kabir fi jirmin sawir. Oke, bukan. Hamala dzalika ala nafsal jannah lam tataqila lakin tamassal bihi si suratul ayat dan yang wala yastahilu ay yushahad mithalu syai'in kabirin fi jirmin sawirin. Tetapi perhatikan ini. Tetapi tidak mustahil bagi kita untuk melihat sesuatu yang besar fi jirmin sawir, di dalam benda yang kecil. Tidak mustahil dalam melihat.
Kama tusyahad as-sama' fi mir'atin shawirah, sebagaimana kita menyaksikan langit fi mir'atin shawirah, di dalam kaca yang kecil. Wa yakunu dzalika ibsaran mufariqan bi mujarradi takhayyuli suratil jannah. Maka hal ini ibsaran mufarik, merupakan penglihatan yang mufarik, berbeda, bi mujarradi takhayyuli suratil jannah. Itu drok at-tafriqah baina antara sama wa hiyal mir'ah wa baina antumit ainak fatuqaddir suratas sama fil mir'ah ala sabilit takhayyul. Oke. Nah, sampai di sini Imam Ghazali mengatakan bahwa kita itu mungkin menolak akan ada surga dan neraka di dinding kalau berangkat dari hadis tadi. Ya, tetapi kita tidak bisa menolak karena apa tadi? Kenapa kita tidak bisa menerima kalau ada surga dan neraka di dinding? Karena itu tadi al-shawir la yattasi kabir. Sesuatu yang kecil tidak mungkin muat yang besar. Sedangkan surga dan neraka itu besarnya luar biasa. Masa cuma termuat di sini? Tidak mungkin. Berarti wujud hissinya yang ingin dikedepankan oleh Nabi. Nah, oleh karena itu, tetapi ini la yastahil, tidak mustahil bagi kita untuk melihat sesuatu yang besar melalui media yang kecil. Tidak mustahil. Umpamanya saya melihat gunung, mentari ada di matamu, umpamanya. Atau gunung kan apa kalau kita lihat gunung padahal besar tapi bisa masuk ke mata kita. Itu bukan gunung pindah ke mata kita, tetapi mata kita yang cuma segini ini memuat, bisa menggambarkan, menangkap bentuk visual keseluruhan dari gunung. Nah, walaupun nanti mata kita lagi-lagi terbatas, yang di belakang gunung kita tidak mungkin tahu. Gitu loh. Saya tahu ketika saya nyebutkan gunung, pikiranmu ke gunung. Kemudian, kamu jangan dulu, kamu belum balik, santai dulu, pinter kan dulu, baru nanti bisa kayak Sultoni. Gitu. Karena dia sudah pinter di imajinasi, ilmu khoyalinya itu sudah melampaui imajinasi kita ini. Dia khoyalinya sudah Melampaui internet positif tuh. Internet positif. Oh iya Bang, iya internet positif. Nanti mungkin beliau mau tanya-tanya tentang internet positif itu, insya Allah katanya. Oke. Jadi, Fijimin Sawir. Ya, jadi umpamanya kita melihat nih ya, kita melihat benda yang jalan yang motor yang banyak itu kan melalui banyak motor bisa kita lihat melalui. Padahal itu bukan artinya motornya ada dalam spion. Nah, itu wujud hissi itu kayak begitu. Dia menangkap citranya, menangkap citra dari benda yang ada di depan. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, ini berbeda dengan wujud khoyali yang akan kita bahas di ketiga. Karena saya punya jadwal ngopi dengan Pak Tijani sama Bang Budi habis ini. Kita percepat saja. Di sini pertanyaan. Udin bisa ngaji habis ini ya. Baca kita bentar. Oke. Nah, kalau wujud khoyali itu tidak pernah melihat. Pikiran mengkonstruksi sendiri. Gitu ya. Artinya muat tuh dalam pikiran manusia. Itu luar biasa Allah ngasih. Jadi bukan citra lagi, tapi sudah imajinasi kreatif yang bermain itu. Jadi dia mengkreasikan apa saja yang dia mau. Semuanya halal dalam hayalan. Semuanya halal. Semuanya halal dalam hayalan. Kecuali hayalan yang membangkitkan. Hayalan yang membangkitkan itu bisa jadi haram. Karena apa? Karena itu bisa mendorong kepada mengaktualisasikannya itu bisa jadi lebih cepat. Namanya Sultoni sebelum tidur nih. Ini begini. Hayalannya sudah sangat hebat. Kemudian akhirnya karena hayalannya sudah demikian indah, dia ingin segera mewujudkan. Kemudian ke kamar mandi. Akhirnya kamar mandi Wudhu din, sabun cair jatuh, licin.
Biar Sultan ini. Kok ada yang kaget? Biasa jadi. Saya bilang gaji atau. Oke. Nah, kemudian kalau ngajar kayak tarak ngaraya. Ya. Ini santai mantar. Oke, kemudian kami sudah. Allah alam bisawab. Bertanya. Pertanyaan itu bebas ya. Jangan bertanya yang normatif. Yang cuma ketika topiknya ini cuma itu aja. Tanya. Audien Bali. Enggak, beliau cuma fasilitator saja. Internet positif. Ya di sini kamu bisa. Karena ada orang nanya internet positif itu gimana cara makainya katanya. Butuh kajian khusus tuh, enggak bisa tuh. Enggak bisa. Kasihan ya kamu ya. Enggak bisa. Butuh kajian khusus. Jadi ngaji juga kamu nanti. Sudah. Oke. Membuat hati jadi tenang mas. Enggak terlalu jauh juga kaliannya ngaji ya. Ini sebenarnya kalau di Gusulil tuh udah lewat ini. Oh iya dah. Enggak jauh berarti masih awal nih kan. Masih awal. Karena kadang-kadang saya nyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan. Ngajinya kadang-kadang sedikit. Biniati tabarruk saja. Iyalah. Karena melihat akhirnya juga, Bang. Cuman bagus ini contoh-contohnya kan relate gitu kan dengan pemikiran anak muda sekarang milenial gitu. Menarik. Itu audiennya, Bang. Hah? Ini audiennya nih. Ahlan. Ini malu semua. Ya, jadi kita mudah-mudahan saya bisa ikut rutin lah sama-sama kawan-kawan. Asani juga nanti. Ini ya. Apa, Bang? Saya bisa ikut rutin mudah-mudahan lah. Amin. Ya siap, sedia. Montada kesibukan. Iya, Tapi moga-moga enggak sibuk-sibuk benar. Tempeng deki kemarin maghrib maksiat kan seperti contoh tadi itu. Oh iya, betul. Lebih baik diisi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif kan sebelum reproduksi. Tapi insya Allah tetap sih, Bang. Saya stay saja, maksudnya kalau Bang enggak sibuk ya tetap stay. Sip. Saya pun sambil buka PDF-nya, teksnya PDF-nya itu nyapo kan. Jadi nyaman lah kita sambil menyimak kan. Memang penjelasannya dikemas untuk teman-teman semudah mungkin lah. Dan Iya, mungkin. betul. Kalau contohnya Gusulil kan agak berat gitu kan, tapi ini kan ringan gitu. Karena kita mau enggak mau kan harus mengkomunikasikan Faisalut Tafriqah ini semembahagiakan mungkin, makanya ya betul. Jadi contoh-contoh kayak Miyabi dan kawan-kawan itu enggak apa-apa dikeluarkan saja. Iya. Biar enggak terlalu angker, karena kalau mau dibedah secara teoritis ini kayaknya beberapa audiens ini kurang ini. Ya. Kurang nangkep. Tadi tak jelasin tentang ruang aja udah kepusingan. Pusing enggak kamu? Pusing enggak tentang ruang tadi? Pusing. Makanya pinteran dikit biar aku agak naik kelas. Nah, yang penting kan istilahnya kan kita ngaji kayak gini, itu kita kenal gitu ya. Kenal walaupun pahamnya tuh mungkin 5-10 tahun yang akan datang kan. Jadi tidak mungkin kita bisa langsung habis itu langsung jadi pinter gitu, enggak mungkin. Yang paling penting teman-teman ini punya ngaji sih, Pak. Yalah. Tempo nggak maksiat kan. Soal deki kemarin ngaji maksiat boleh ya tak apa deh. Enggak masalah. Enggak masalah. Malaikat itu akan himeng malaikat. Area amal baik dan amal buruknya ini berapa persen? Apa wa bi sayyi'atil hasanata tamu apa pendek gitu. Iya. Yalah nih, ada agenda ngopi kah sama Pak Tijani? Iya habis ini. Gimana anak-anak menoro, Bang? Iya, insya Allah. Tadi sudah saya kasih kabar mereka, cuman tak tahulah sibuk apa mereka nih kan.
Iya Bang. Allah lah. Mudah-mudahan. Salam Jak sama kawan-kawan Pak Tijani, Pak Iya, Bang Bang. Budi. Itulah. Mudah-mudahan bisa